Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Majalengka, Prodi Manajemen. Saya Ajeng Siti Nur Kalbu. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Ada Pujian Batu Sadia. Saya Alfira Hasna Adilni. Saya Isrof Oktiasi. Saya Tria Waliatul Maula. Sebelumnya kami meminta izin untuk melakukan observasi di KPRI Hikmah Kabupaten Majalengka untuk memenuhi tugas manajemen koperasi kami. Mungkin sebelumnya kami berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang pertama dari saya, Ibu, apa misi dan visi koperasi Hikmah ini? Visi dan visinya terwujudnya KPRI yang mandiri dalam mensejahterakan pegawai KPRI di Kemenag Kabupaten Majalengka. Misinya meningkatkan kualitas dan kuantitas keanggotaan KPRI Hikmah Kabupaten Majalengka. Yang kedua, meningkatkan jenis usaha yang bersentuhan dengan kebutuhan anggota maupun masyarakat sekitar. Yang ketiga, mempertahankan serta meningkatkan unit usaha yang telah ada secara optimal. Yang keempat, meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kewirausahaan di lingkungan KPRI Kabupaten Majalengka. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengguna. Memang itu tujuan semua koperasi ya, untuk mensejahterakan anggotanya. Tadi sudah disebutkan visi dan misi KPRI Hikmah. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua, ya, Ibu. Bagaimana sejarah dan latar belakang pendirian koperasi Hikmah ini? Sejarahnya dulu koperasinya itu tingkat sekunder ya, yang didirikan Desember 1978, menggabungkan 6 koperasi di lingkungan departemen. Dulu memang kita departemen agama ya, yang tersebar di 6 kecamatan. Salah satunya GIAT, yaitu Guru Islam Aktif Tolong Menolong, dan Koperasi Kuat, Kantor Urusan Agama Tolong Menolong. Dulu memang tergabung di anggotanya itu di KUA dan guru. Nah, atas dasar tersebut maka Bapak Abdul Kohar sebagai pendiri, yang pada waktu itu memang menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Kantor Departemen Agama, menyamakan visi dan misi dalam upaya membentuk satu koperasi yang kuat yang dapat mengakomodasi seluruh karyawan di lingkungan kantor Departemen Agama. Pada tanggal 22 Maret 1979 dilaksanakan rapat pembentukan koperasi, dan pada saat itu semua peserta rapat sepakat mendirikan koperasi dengan nama Hikmah, yang mempunyai arti atau singkatan dari Hayu Ikhtiar Keur Migawe Amal Hade. Nah, itu sejarahnya secara singkat ya. Jadi memang dulu pendirinya Bapak Haji Abdul Kohar, dan terdiri dari 6 koperasi gabungan dari guru dan karyawan KUA di lingkungan Departemen Agama. Itu sejarah singkatnya seperti itu, sampai dari tahun 1979 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah memang terjadi peningkatan ya. Dari kita mulai usahanya satu, dari simpan pinjam, kita nambah lagi wasarda, terus tambah lagi di tahun 2016 kita membuat Indomaret. Di 2003 memang ada kita membuat usaha atau unit usaha di aula ya, GOR. Terus 2016 Indomaret, kemarin 2021 kita juga bikin Indomaret lagi, cabang punya kita KPRI Hikmah Kemenag. Sekarang berubah jadi Kemenag ya, Kementerian Agama. Kalau dulu masih departemen. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga,
bagaimana struktur organisasi KPRI Hikmah? Struktur organisasinya memang yang tertinggi di sini ketua ya. Nah, ketuanya kebetulan dijabat sekarang oleh Bapak Haji Ucu Sodikin Nurjaman SAG. Beliau status kedinasannya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dauan. Ada Wakil Ketua 1, Pak Dr. Andes Haji Maman Abdurrahman MPD. Beliau purna dari Kepala MTS Negeri 5 Majalengka di Talaga rumahnya. Yang ketiga ada Wakil Ketua 2, Bapak Ian Mulyadi SAG MPD. Beliau sekarang secara kedinasan bertugas sebagai Kepala Aliyah di Banjaran Talaga. Sekretaris yaitu Dr. Haji Heru Hoirudin MAG. Kebetulan beliau secara kedinasan menjabat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kemenag di sini. Terus bendaharanya Pak Haji Abu Mansur SAG MPDI. Beliau kedinasan sebagai Kasih Pontren di lingkungan Kemenag Kabupaten Majalengka. Dan ada pengawas itu ada 3 orang. Ketuanya Hak Sihabudin MAG. Beliau status kedinasannya sebagai Kepala KUA Kecamatan Majalengka, sebelah sini ya. Yang kedua anggotanya ada Pak Sarhani SAG. Beliau juga sebagai Pokjaluh kelompok kerja penyuluh Kabupaten Majalengka. Ada juga Pak Haji Ahmad Braja Uparia MM. Beliau kedinasannya sebagai pengawas besar sekolah yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Itu struktur organisasinya. Untuk kepengurusan masa bakti 2023-2024. Tahun 2024-25 nanti kita pergantian lagi pengurus secara RAP, kita pengurus diganti lagi, ditunjuk atau dibentuk nanti oleh formatur yang itunya anggota KPRI Hikmah dari seluruh Kabupaten Majalengka utusannya. Pertanyaan selanjutnya, apa jenis layanan atau produk yang ditawarkan oleh Koperasi Hikmah pada anggota? Layanannya yang paling dominan itu SP ya, simpan pinjam. Yang kedua ada Wisma ya, kita layani Wisma untuk non anggota atau anggota. Terus ada Aula terkait pengadaan alat-alat olahraga di Aula untuk bulu tangkis. Ada kita juga menyewakan gornya ya, aulanya. Terus ada Indomaret, kita di bidang konsumen ya, penjualan kita print size ya, sistemnya kita punya modal, kita punya tempat, kita bagi hasil tiap per 3 bulan sekali. Ada juga studio foto, kita melayani untuk umum dan untuk anggota. Terus ada apa lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemarin kita sempat buka kedai juga karena memang sekarang kedai dan wasada ya, karena memang sekarang musimnya setelah COVID itu semua usaha lagi pada menurun ya. Jadi sementara kita pending dulu, mungkin kedepannya ada peluang usaha yang lebih menarik atau lebih menantang atau lebih berkembang lagi, mungkin bisa kita kembangkan lagi ke depannya. Sekilas untuk usaha mungkin itu berarti ada berapa usaha ya? 1 OSP, Aula, Wisma, Indomaret, sama foto ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana KPRI Hikmah mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan koperasi? Kalau itu mungkin partisipasi aktif anggota itu di RAT ya, jadi mereka bebas untuk mengemukakan usul, saran atau kritik
ketika rapat anggota tahunan, karena memang koperasi dibesarkan oleh anggota, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota kembali. Jadi memang diberi keleluasaan oleh pengurus bahwa anggota untuk partisipasi aktif, dalam artian mereka juga aktif meminjam, aktif membayar angsuran simpanan sebagai kewajiban anggota koperasi, dan tanggung jawab itu melekat di diri mereka bahwa memang kalau tidak sama mereka siapa lagi, karena apa yang dihasilkan koperasi kembali untuk mensejahterakan anggotanya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana KPRI Hikmah mengelola keuangan dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang? Jangka panjang kita lihat dari modal sendiri ya, karena kita juga besarnya dari situ, dari iuran anggota ke Koperasi Hikmah. Di tahun 2022 akhir Desember kita di neraca itu punya aset KPRI Hikmah di 21 miliar. 21 miliar itu memang bukan usaha yang mudah, butuh perjuangan, butuh ketekunan ya dari semua pihak, semua bekerja sama, karyawan, pengurus, dan juga anggota sebagai pelaku utama ya. Keaktifan anggota memang sangat menentukan. Dikala misalkan anggota partisipasinya aktif ke koperasi, otomatis itu menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Jadi alhamdulillah untuk jangka panjang kita punya program ke depannya untuk menambah lagi usaha yang sekiranya bisa berkembang. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu kan pembagian SAU di setiap koperasi itu berbeda-beda ya Bu? Berbeda, Nah kalau boleh tahu di KPRI Hikmah sendiri itu bagaimana sih cara pembagian SAU-nya? Pembagian SAU-nya itu kita ambil keadilan untuk anggota ya. Jadi kadang anggota itu ada yang dia menyimpan terus, tapi dia tidak pernah pinjam. Kita kasih reward juga di situ. Jadi perhitungannya kita dibagi dua, untuk keaktifan sebagai anggota dari setoran, yang kedua keaktifan anggota dari pinjaman, keaktifan mereka partisipasi ke kita atau memberikan kontribusi kepada kita. Nah, misalkan kita SAU-nya di angka 500 juta, kita bagi dua SAU-nya, 250 juta untuk simpanan, perhitungannya yang 250 juta untuk keaktifan mereka kontribusi kepada KPRI Hikmah. Kita ambil contoh misalkan si A itu statusnya keanggotaannya dari awal bisa mungkin berbeda dengan anggota yang masuk belakangan. Si A itu awal masuknya misalkan dari tahun 2000. Nah, otomatis simpanan si A itu lebih besar daripada simpanan si B yang masuknya belakangan. Nah, itu kita berikan perhitungan berkeadilan gitu. Jadi manakala misalkan si A masuk dari tahun 2000, terus si B masuk dari misalkan baru-baru, tapi statusnya itu si A sering menyimpan, si B sering meminjam. Nah, itu kan berbeda ya. Misalkan si A itu kita hitung dari simpanannya, kontribusi simpanannya ke kita perhitungkan. Nah, si B dari kontribusi mereka anggota itu memberikan balas jasa kepada kita. Jadi memang harus berkeadilan ya. Di sini dibagi dua. Jadi manakala misalkan ada komplain dari anggota, misalkan, Bu, kenapa saya itu kan masuknya dari tahun berapa, tapi kok SAU-nya segini? Nah, kita ambil tengah-tengah, kita bagi dua. Jadi ada kontribusi untuk simpanan, ada kontribusi untuk balas jasa dari anggota.
Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh ini apa sih tantangan terbesar yang dihadapi KPRI Hikmah dan bagaimana cara mengatasi atau menangani tantangan tersebut? Tantangannya mungkin karena sekarang sistem digitalisasi ya, jadi memang SDM juga harus lebih mumpuni ya. Jadi karena memang sekarang zamannya serba digital, kita juga dituntut sebagai karyawan, pengurus memang harus aktif dengan perkembangan zaman ya. Jadi tidak hanya IT itu tidak hanya dimiliki oleh anak-anak yang kemarin sore belajar langsung pintar gitu, kita juga harus dituntut bisa, paling tidak kita bisa menjalankan komputerisasi ya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, dalam pelaporan. Kita juga sudah berusaha untuk aktif gitu. Ya mungkin tantangannya juga itu, kalau modal insya Allah ya, karena anggota solid, setiap simpanan juga mereka rutin untuk menyetorkan, dan pinjaman juga mereka aktif untuk membayar. Jadi kalau modal mungkin masih seimbang ya. Nah kalau itu memang sekarang kan dunianya dunia gimana ya, digitalisasi ya, semuanya serba komputer, semua serba aplikasi. Jadi kita juga harus berusaha siap gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana KPRI Hikmah ini mengukur keberhasilannya? Apakah ada indikator kinerja khusus yang digunakan? Kalau keberhasilan itu dicapai, kalau orang berhasil itu, dikala dia berhasil, sekarang dia terus ingin meningkatkan terus dan terus. Apalagi kita punya anggota yang notabene jumlahnya kurang lebih 900 orang. Jadi memang tantangan sendiri gitu bagi pengurus, bagi karyawan juga yang sebagai pelaksana harian juga terus mengoptimalisasikan peluang-peluang gitu, peluang-peluang apa yang sekiranya, usaha apa yang sekiranya bisa mengembangkan, bisa mendapatkan keuntungan untuk koperasi gitu. Nah itu kita juga mengadakan rapat dengan pengurus, dengan karyawan, kita evaluasi hasil pekerjaan kita selama 3 bulan secara triwulan, semester, dan tahunan. Jadi memang tantangannya mengikuti sesuai perkembangan zaman. Misalkan alhamdulillah juga sekarang koperasi kemarin juara pertama se-Kabupaten Majalengka ya dari Hikmah, dan dari kepala dinas juga nanti mungkin akan ada reward untuk penarik untuk koperasi-koperasi yang lain supaya lebih berlomba gitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Dan untuk tahun ini alhamdulillah juga kita mendapatkan sertifikat koperasi sehat dari Dinas Koperasi. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana rencana pengembangan KPRI Hikmah untuk kedepannya? Mungkin ada program-program tersendiri ya. Pengurus juga mempunyai program jangka pendek, jangka panjang. Mungkin tetap di setiap koperasi juga semuanya itu ingin meningkatkan keuntungan yang akan mensejahterakan anggotanya gitu. Jadi kita juga punya planning sebelum akhir tahun ini, harus direncanakan nih planning kita ke depannya mau apa, usaha atau ada tambahan apa gitu. Ya kita dimusyawarahkan tiap rapat dengan pengurus, evaluasi hasil kerja kemarin, apa yang kurang, apa yang belum terlaksana, apa yang belum terrealisasikan. Jadi intinya kita bekerja sama dengan pengurus, karena kita memang ditunjuk sebagai karyawan pelaksana harian yang otomatis
tiap hari berkecimpung mengurusi anggota segala macam ya. Nah, pengurus memang karena keterbatasan dengan kedinasan ya, kita hanya melapor bahwa kegiatan atau perkembangan di koperasi misalkan seperti ini, nanti disampaikan di rapat. Mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk berobservasi di KPRI Hikmah ini. Mungkin untuk lebih jauhnya kita udah mengenal tentang KPRI Hikmah ini gimana gitu kan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.